Ya sudah, lalu kami berangkat. Layaknya karyawan baru, aku menjalani proses pengenalan lingkungan dan pekerjaan. Hendra, pemuda daerah yang bertugas sebagai teknisi mesin, membantuku memperkenalkan dan menjelaskan semua hal menyangkut pekerjaanku nantinya. Dari proses awal produksi sampai selesai. Begitulah sampai akhirnya jam makan siang tiba. Kami harus menghentikan kegiatan sejenak untuk beristirahat dan berbincang hangat. Gimana Pak tidur di mes semalam? Betah kan ya? Seger ya udaranya? Pasti nyenyak kan tidurnya? Hehe. Hendra membuka percakapan ketika kami masih bersantai selesai makan. Enak kok Ndra. Awalnya sih gak bisa tidur, sepi banget soalnya, jawabku. Emang begitu Pak, yang tinggal di mes biasanya baru pada datang Senin pagi. Jarang ada yang datang hari Minggu sore atau malam. Tapi akhirnya ada yang datang. Jam 12-an ada yang pulang ke mes. Akhirnya saya bisa tidur lelap karena gak merasa sendirian lagi. Hehe. Oh begitu. Alhamdulillah mun gitu mah. Jadi gak ngerasa keweng lagi kan. Hehe. Iya, untung aja Imam dateng. Jadi ada temennya kan saya. Imam? Pak Imam yang datang tengah malam, Pak. Raut wajah Hendra mendadak berubah. Iya, Imam yang datang. Kenapa emang, Dra? Emang Imam rumahnya di mana? Tanyaku kemudian. Oh, Pak Imam. Pak Imam rumahnya di Bandung, Pak. Dulunya dia manajer accounting. Dulunya? Emang sekarang dia bagian apa? Masih Pak, masih manajer. Hendra agak gelagapan, entah kenapa dia seperti itu. Percakapan terhenti sampai di situ saja. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat sedikit, kami sudah harus melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, hari pertama itu selesai juga, cukup melelahkan. Menjelang maghrib, kami kembali pulang ke mes. Malam tiba. Seluruh penghuni mes sudah berkumpul semua. Kami berbincang seru di teras depan rumah. Lengkap. Ada aku, Ridwan, Randy, Dedi, Asep, Hendra, dan Ago. Nyaris semuanya tinggal di Bandung kecuali Ago. Dia orang Cilacap dan aku dari Jakarta. Dalam perbincangan seru kali ini, aku sebagai pendatang baru masih menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan teman-teman bercerita tentang apa saja. Seringkali diselingi dengan gelak tawa. Perbincangan semakin seru seiring waktu yang semakin larut malam. Tapi kemudian aku baru tersadar, ada satu orang yang gak kelihatan. Sebentar, Imam kemana ya? Kok gak kelihatan? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa tiba-tiba semua terdiam seketika, memandangku dengan wajah keheranan. Pak Imam? Kok Mas Fadli kenal sama Pak Imam? Kenal dari mana? Aga yang akhirnya mulai bertanya. Loh, semalam kan saya ketemu. Jam 12 dia datang. Baru datang dari Bandung. Rumahnya di Bandung kan? Tanyaku lagi. Iya Mas. Pak Imam emang rumahnya di Bandung. Kali ini Ridwan yang menjawab dengan wajah yang masih keheranan. Nah, terus sekarang dia kemana? Kok belum balik mes? Aku lagi-lagi bertanya. Oh itu tadi dia pulang lagi ke Bandung Mas. Ada urusan mendadak katanya. Asep akhirnya ikut nyamber dengan logat Sundanya. Udah jam 12 aja ya? Tidur yuk ah. Isukan kudu gawe deu ya?
Ridwan tiba-tiba menutup acara mengobrol. Ya sudah, perbincangan juga sudah lebih sering banyak diam setelah aku membahas tentang imam. Selesai itu kami masuk ke kamar masing-masing. Selesailah hari pertamaku tinggal di Tasikmalaya. Gak terasa sudah 1 minggu lamanya bekerja di tempat baru. Aku harus cepat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungannya. Karena memang posisi yang aku tempati mengharuskan seperti itu. Proses produksi harus tetap terus berjalan walaupun aku masih terbilang karyawan baru. Hari Jumat untuk sebagian besar karyawan merupakan hari terakhir bekerja dalam seminggu. Tapi ada sebagian kecil yang bekerja di hari Sabtu, yaitu karyawan yang bertugas di pabrik karena mesin produksi masih harus terus berjalan. Aku salah satu karyawan yang harus tetap bekerja di hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu kawasan pabrik menjadi sepi, hanya beberapa orang yang masih kelihatan bekerja. Sabtu sore, ketika sudah selesai jam kerja, kami penghuni mes berkumpul lagi, beristirahat sejenak sebelum semuanya bersiap pulang. Iya, Sabtu sore waktunya pulang ke rumah masing-masing. Semuanya mudik, kecuali aku. Wah, Mas Fadli sendirian lagi nih. Gak apa-apa ya mas, hehehe. Ucap Ridwan sambil dia bersiap untuk berangkat. Gak apa-apa Kang, saya mau kemana lagi? Mau pulang ke Jakarta kan jauh. Di sini aja lah, jawabku. Mas, nanti ikut saya ke depan ya, ke pos satpam sebentar. Ada yang mau saya omongin. Mimik Ridwan berubah menjadi serius. Oh boleh Kang, sambil saya juga mau beli rokok ke depan. Sekitar jam 5 kami semua meninggalkan mes. Yang lain langsung berangkat ke tujuan masing-masing, sementara aku dan Ridwan mampir sebentar ke pos satpam. Mas, saya mau ada cerita nih, tapi jangan kaget ya, ucap Ridwan membuka percakapan ketika kami sudah duduk di pos satpam. Wah, kelihatannya serius nih. Ada apa Kang? Aku penasaran. Jadi gini, minggu yang lalu Mas Fadli sempat cerita kalau waktu itu ketika pertama kali nginap di mes, ada imam yang datang tengah malam ya? Iya Kang, imam datang sekitar jam 12 malam. Lalu subuh-subuh dia sudah berangkat ke pabrik. Habis itu saya gak pernah lihat dia lagi. Saya dengar dari Hendra kalau imam itu manajer accounting. Bener Kang, jawabku panjang lebar. Nah ini, saya mau cerita sedikit ya. Semoga Mas Fadli gak ketakutan nantinya. Mendengar itu aku jadi semakin penasaran. Lalu menunggu Ridwan untuk bercerita lebih lanjut. Pak Imam itu benar dulunya manajer accounting di sini. Rumahnya di Bandung. Senin sampai Jumat dia tinggal di mes kita itu. Ya di rumah itu. Ridwan mulai bercerita. Dulunya Kang, sekarang gak lagi. Iya dulunya, tapi sekarang dia gak kerja di sini lagi. Kok gitu Kang? Kemana dia? Aku semakin penasaran. Sekitar 6 bulan yang lalu ketika sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Bandung, Pak Imam kecelakaan motor dan meninggal di tempat kejadian. Sontak aku kaget sekali mendengarnya. Ternyata Imam sudah meninggal. Kecelakaan. Kemudian Ridwan melanjutkan ceritanya. Dulu-dulu, Ago dan Asep paling jarang mudik. Lebih banyak tinggal di mes ini. Tapi karena banyak kejadian seram, akhirnya mereka memilih untuk pulang pada Sabtu Minggu. Kami beberapa kali melihat penampakan almarhum Pak Imam datang ke mes tengah malam, Mas. Nyaris berbisik Ridwan bilang begitu. Astaga, jadi yang aku temui minggu lalu itu benar Pak Imam, tapi beliau sudah meninggal. Selanjutnya kami terus membahas perihal almarhum Pak Imam. Sampai akhirnya selepas maghrib Ridwan harus berangkat pulang ke Bandung.
sementara aku kembali ke mes. Di mes ini, aku sendirian lagi. Malam minggu seharusnya menjadi malam yang indah kalau aku di Jakarta. Biasanya aku akan menghabiskan waktu bersama teman-teman nongkrong di kafe atau di mall. Tapi kali ini aku harus bermalam minggu sendirian di tempat yang masih tergolong asing. Sejak maghrib, perasaan was-was sudah bergelayut di sanubari, memaksa otak dan pikiran untuk mengolah situasi agar gak menjadi mencekam seram. Aku dengar mau gak mau terus berkecamuk dalam kepala. Aku sangat takut kalau nantinya almarhum akan datang ke mes ini lagi. Sampai akhirnya menjelang jam 12 tengah malam, aku memutuskan untuk masuk kamar, tapi membiarkan semua lampu dalam rumah dalam keadaan menyala. Aku takut. Tapi untunglah walaupun sama sekali aku gak bisa tidur sampai subuh, tapi gak ada peristiwa seram yang terjadi. Malam ini aman. Hari Minggu, aku habiskan untuk menonton TV dan istirahat, mencoba untuk berteman dengan keadaan, memaksa diri bersantai dan menikmati suasana. Syukurlah, semua berjalan dengan baik. Aku bisa sebentar melebur di sini, lupa akan cekam seram tempat ini. Tapi semua berubah kembali ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan redup cahayanya yang perlahan ikut menghilang. Kembali aku merasa sendiri di tempat ini. Untuk mengurangi perasaan yang mulai agak gak enak, aku menyalakan semua lampu, termasuk lampu teras mes belakang, sehingga nyaris setiap sudutnya jadi tersentuh cahaya. Menunggu malam larut, aku duduk di ruang tengah menonton TV, sampai menjelang jam 10, pintu depan aku biarkan terbuka dengan alasan untuk mengurangi kengerian. Tapi ternyata salah. Dengan pintu terbuka malah aku jadi seperti merasakan ada kegiatan di depan rumah. Beberapa kali menoleh keluar karena merasa seperti ada yang sedang mondar-mandir di depan teras. Ketika dilihat, ternyata gak ada apa-apa. Gak ada siapa-siapa. Lalu seperti ada langkah kaki dari ujung mata, seperti ada yang berjalan melintas di depan pintu. Tapi sekali lagi ketika aku lihat langsung gak ada apa-apa. Daripada semakin parno, akhirnya aku menutup pintunya, lalu masuk kamar mencoba untuk tidur. Di dalam kamar, lagi-lagi aku kesulitan terlelap karena memikirkan omongan Ridwan yang bilang kalau semasa hidupnya jadwal Pak Imam datang kembali ke mes adalah Minggu malam. Ya, ini Minggu malam, malam Senin. Entah karena memang malam sebelumnya kurang tidur atau alasan lain, tapi menjelang jam 12 tengah malam rasa kantuk mulai hinggap. Tampaknya sebentar lagi aku akan terlelap. Benar saja, setelah itu aku gak sadarkan diri, tertidur. Tapi sayangnya hanya sebentar. Terbangun lagi karena mendengar suara yang sepertinya berasal dari ruang tengah. Aku mendengar suara pintu depan, ada yang membukanya. Ketakutan kembali merayap. Setelah suara pintu, lalu muncul suara langkah kaki. Langkah kaki yang masih mengenakan sepatu. Berderap langkahnya perlahan menyusuri ruang tengah. Aku hanya bisa diam mendengarkan semuanya. Sangat mencekam. Langkah kaki terus-terusan terdengar cukup lama. Tubuhku mulai merinding, gemeteran, cekam suasananya mematikan nyali. Sampai akhirnya langkah kaki tiba-tiba menghilang. Hening kembali menyelimuti, tapi hanya sebentar karena ada kejadian lain yang mengikuti. Pintu kamar ada yang mengetuk dari luar.
Tuhan, ada apa lagi ini? Ketukan pintu hanya sekali, tapi ternyata setelahnya lebih menyeramkan lagi. Gagang pintu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang mencoba untuk membukanya dari luar. Aku duduk di sudut kamar berselimut sebatas leher. Gemetar seluruh tubuhku. Iya, siapa ya? Entah apa yang ada di dalam pikiran. Aku tiba-tiba berani bersuara. Beberapa detik lamanya gak menjawab, tapi gagang pintu masih terus bergerak pelan. Imam. Tiba-tiba ada suara dari balik pintu, menjawab seperti itu. Aku semakin ketakutan. Cekamnya di luar batas. Maaf Pak, saya permisi tinggal di sini. Kembali aku nekat untuk berucap. Kemudian gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki gak terdengar lagi. Hanya tinggal sesekali saja. Malam panjang dan mencekam. Sekali lagi aku gak bisa tidur semalam. Sampai akhirnya waktu sholat subuh tiba. Sambil berharap semuanya sudah selesai, aku berniat menuju kamar mandi untuk berwudu. Tapi perkiraanku salah. Ternyata masih ada. Pak Imam masih duduk di ruang tengah. Dia duduk di kursi yang menghadap ke depan. Nyaliku sudah mulai tumbuh. Lalu melangkah pelan berjalan di sampingnya sambil terus diam menuju kamar mandi. Sambil berwudu aku berdoa. Semoga Pak Imam sudah gak ada di tempatnya lagi ketika aku selesai. Doaku dikabulkan. Pak Imam sudah gak ada lagi di tempatnya. Selesailah malam menyeramkan itu. Jadi semasa hidupnya, almarhum Pak Imam memang tinggal di rumah mes itu. Dan ternyata dia menempati kamar yang aku isi. Setelah mengetahui semuanya, aku memutuskan untuk pindah kamar. Tapi selama aku tinggal di situ, sosok almarhum Pak Imam masih beberapa kali menampakkan diri sampai sekarang.